Halo Sobat Intres, kembali lagi dengan program Alika, Serial Edukasi Kinerja Anggaran. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perhitungan capaian output. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas bersama mengenai pengelolaan UP dan TUP, serta perhitungannya yang termasuk ke dalam salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan mendengarkan beberapa trivia mengenai pengelolaan UP dan TUP. Yuk, kita simak bersama. Besaran UP tunai disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan rutin bulanan yang tidak bisa dibayar dengan mekanisme LS. Satker juga bisa menambahkan sejumlah tertentu untuk berjaga-jaga atau buffer cash. Sebagai contoh, perkiraan rutin bulanan senilai 30 juta rupiah, kemudian Satker bisa menambahkan sejumlah tertentu misalnya 3 juta rupiah sebagai buffer cash. Sehingga total UP yang diajukan sebesar 33 juta rupiah. Secara umum, pembayaran dengan UP kepada setiap penerima pembayaran paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Pembayaran lebih dari 200 juta rupiah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. GUP dapat dilakukan setelah Satker menggunakan UP minimal sebesar 50%. Untuk Satker yang memiliki BPP atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, GUP dapat dilakukan setelah UP digunakan minimal 50% untuk masing-masing BPP. Selain itu, untuk menghindari pengenaan sanksi, Satker wajib melakukan GUP minimal 1 kali dalam 1 bulan. Nah, itu tadi beberapa trivia mengenai pengelolaan UP dan TUP. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut dan lebih mendalam terkait pengelolaan UP dan TUP yang termasuk ke dalam salah satu indikator pada IKPA. Pengelolaan UP dan TUP merupakan satu dari 8 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Indikator pengelolaan UP dan TUP digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan atau TUP, serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola oleh Satker. Kedua tujuan tersebut dimanifestasikan menjadi 3 komponen perhitungan, yaitu komponen ketepatan waktu dengan bobot 50%, komponen persentase GUP yang disebulankan dengan bobot 25%, serta komponen setoran TUP dengan bobot 25%. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing komponen. Seperti yang sudah disinggung di awal, setiap Satker wajib mengajukan GUP minimal 1 kali dalam 1 bulan. Selain untuk menghindari pengenaan sanksi, pengajuan GUP minimal 1 kali dalam sebulan sejalan dengan metode perhitungan komponen pertama pada indikator ini, yaitu komponen ketepatan waktu. Yang dimaksud 1 bulan dalam perhitungan tersebut, yaitu jangka waktu dari tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP pertama, tanggal SP2D GUP ke tanggal SP2D GUP berikutnya, dan atau tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D pertanggungjawaban TUP. Kembali diingatkan bahwa GUP baru dapat diajukan apabila nilai GUP minimal 50% dari total UP atau 50% UP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu. Wah, menarik ya informasi yang baru saja disampaikan. Apakah bisa diberikan contoh? Tentu saja Mbak, kita ibaratkan ada sebuah Satker A memiliki total UP senilai 50 juta rupiah. Pada bulan April, Satker tersebut menyadari bahwa jumlah UP tersebut jauh melebihi kebutuhan mereka. Dan di bulan Mei pun, mereka mengajukan GUP nihil senilai 10 juta rupiah untuk mengurangi total keseluruhan UP tersebut. Nah, dalam kasus ini, Satker mengajukan GUP nihil tapi juga tidak mengajukan revolving GUP. Pada kondisi demikian, GUP nihil yang diajukan pada bulan Mei tidak termasuk kategori pertanggungjawaban UP. Dengan kata lain, Satker tidak melakukan pertanggungjawaban UP pada periode bulan Mei, dan tentu saja hal ini akan mengurangi nilai komponen ketepatan waktu. Jadi, terkait komponen ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa pertama, Satker wajib mempertanggungjawabkan UP minimal 1 kali dalam 1 bulan dan minimal sebesar 50% dari total UP. Kedua, GUP nihil dan atau setoran UP tidak diperhitungkan dalam perhitungan komponen ketepatan waktu. Sebagai contoh, misalkan Satker mengajukan permohonan UP dan SP2D UP yang terbit tanggal 20 Januari 2023 sebesar 40 juta rupiah. Lalu, Satker melakukan belanja dan mengajukan GUP pertama senilai 25 juta rupiah. SP2D GUP pertama terbit di tanggal 5 Februari 2023. Maka, nilai komponen ketepatan waktu untuk GUP pertama yaitu 100%, karena GUP Satker diajukan dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan.
Mudah dipahami kan perhitungan komponen ketepatan waktu? Berikutnya kita lanjut ke perhitungan komponen kedua, yaitu komponen persentase GUP disebulankan. Jadi, setiap Satkar mengajukan GUP, maka akan didapatkan nilai persentase GUP yang disebulankan. Pada akhir bulan, nilai komponen ini akan dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP yang disebulankan untuk seluruh GUP. Sebagai ilustrasi, menggunakan contoh yang sama dengan perhitungan komponen ketepatan waktu sebelumnya, misalkan Satkar mengajukan permohonan UP dan SP2DUP terbit di tanggal 20 Januari 2023 sebesar 40 juta rupiah. Lalu, Satkar melakukan belanja dan mengajukan GUP pertama senilai 25 juta rupiah. SP2D GUP yang pertama terbit di tanggal 5 Februari 2023. Maka nilai persentase GUP yang disebulankan untuk GUP pertama yaitu 100%. Persentase GUP disebulankan untuk GUP yang pertama bernilai 100%. Bagaimana bisa? Gimana ya cara perhitungannya? Yuk kita simak bersama. Nilai persentase GUP disebulankan untuk setiap GUP dihitung dari perkalian persentase GUP dengan faktor hari yang disebulankan. Untuk contoh GUP pertama, persentase GUP pertama yaitu 62,5%. Didapat dari 25 juta rupiah nilai GUP pertama dibagi dengan 40 juta rupiah nilai UP yang dikelola oleh Satkar. Faktor hari yang disebulankan untuk GUP pertama yaitu 1,94. Didapat dari total hari dalam bulan UP dibagi dengan rentang waktu UP dengan GUP pertama. Total hari dalam bulan UP yaitu 31 hari. Rentang waktu antara UP dengan GUP pertama yaitu 16 hari. Sehingga faktor hari yang disebulankan dihitung dari 31 hari dibagi 16 hari sama dengan 1,94. Jadi, nilai persentase GUP disebulankan untuk GUP pertama yaitu 62,5% dikalikan 1,94 sama dengan 121,09%. Nilai maksimal untuk perhitungan ini yaitu 100%. Untuk lebih memperdalam pemahaman, boleh dong kita coba satu contoh lagi, yaitu GUP kedua. Begini simulasinya. Misalkan tanggal 1 Maret 2023, Satkar mengajukan GUP kedua dan SP2D terbit di tanggal yang sama. Nilai GUP kedua sebesar 25 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, persentase GUP yaitu 62,5% dan faktor hari disebulankan yaitu 1,47. Sehingga nilai kinerja persentase GUP disebulankan yaitu 62,5% dikalikan 1,47 sama dengan 91,88%. Dengan demikian, nilai komponen persentase GUP disebulankan sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 dengan total 2 kali GUP yaitu 95,94. Nilai ini merupakan rata-rata dari nilai GUP pertama sebesar 100% dan GUP kedua sebesar 91,88%. Ingat ya, persentase GUP yang disebulankan dihitung berdasarkan total keseluruhan UP yang dikelola oleh Satkar, bukan UP pada masing-masing bendahara pengeluaran pembantu. Nah, demikian simulasi perhitungan komponen yang kedua yaitu persentase GUP yang disebulankan. Yuk kita lanjut ke perhitungan komponen yang ketiga. Komponen ketiga pada indikator pengelolaan UP-TUP yaitu komponen setoran TUP. Nilai kinerja komponen ini dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap total TUP yang dikelola oleh Satkar dalam 1 tahun anggaran. Sebagai ilustrasi, misal Satkar A mengajukan TUP sebesar 350 juta rupiah pada tanggal 10 Februari 2023 dan SP2D TUP terbit pada hari yang sama. Pada tanggal 7 Maret 2023, Satkar mengajukan pertanggungjawaban TUP sebesar 350 juta rupiah. Maka nilai komponen ini sampai dengan bulan Maret yaitu 100, karena TUP yang digunakan seluruhnya tanpa ada setoran. Berikutnya, di tanggal 10 Maret 2023, Satkar mengajukan TUP sebesar 250 juta rupiah dan SP2D TUP terbit pada hari yang sama. Lalu, tanggal 27 Maret 2023, Satkar mengajukan pertanggungjawaban TUP sebesar 245,5 juta rupiah dan terdapat setoran TUP sebesar 500.000. Rasio setoran TUP dihitung dengan cara 500.000 rupiah setoran TUP dibagi 600 juta rupiah total TUP dikalikan 100% sama dengan 0,08. Jadi, nilai komponen setoran TUP sampai dengan Maret 2023, yaitu nilai maksimal komponen 100 dikurangi rasio setoran TUP 0,08 sama dengan 99,92.
Nah, itu tadi perhitungan dan simulasi untuk masing-masing komponen. Terakhir, kita akan merangkum seluruh nilai komponen tersebut dan dihitung berdasarkan bobot sehingga didapat nilai untuk indikator pengelolaan UP dan TUP. Begini perhitungannya. Untuk menghitung nilai indikator, kita menggunakan simulasi perhitungan per komponen pada contoh sebelumnya, yaitu nilai komponen ketepatan waktu 100, komponen persentase GUP disebulankan 95,94 dan komponen setoran TUP 99,92. Ketiga nilai tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing komponen sebesar 50%, 25%, dan 25% sehingga diperoleh nilai akhir untuk indikator pengelolaan UP-TUP sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar 98,97. Nah, gimana teman-teman? Setelah dengar penjelasan dan simulasi tadi, udah makin paham dong ya? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dan akan kami jawab di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di Alika, Serial Edukasi Kinerja Anggaran, episode selanjutnya. Bye-bye!